Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Sahabat Al-Azhar, dalam rangka milad ke-72 tahun Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, YP Al-Azhar menyelenggarakan beberapa lomba atau kegiatan. Salah satunya adalah lomba kepala sekolah dedikatif dan inspiratif untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Adapun yang menjadi terbaik kepala sekolah dedikatif dan inspiratif jenjang SMP adalah Bapak Husin Halid, SPD. Beliau adalah Kepala SMP Islam Al-Azhar 1 Kebayoran Baru. Yang saya sampaikan sebelumnya sudah dituliskan ya Pak Iman adalah tentang tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah, dalam hal ini sebagai manajer tertinggi di sekolah. Maka kemudian yang saya sampaikan adalah terkait dengan manajemen sekolah. Nah, dalam hal manajemen sekolah ini berdasarkan dari literasi yang sudah saya baca, misalnya teori manajemen, kemudian juga pelatihan-pelatihan yang saya dapatkan terkait dengan pengembangan sekolah, manajemen sekolah, dan seterusnya, ditambah dengan belajar dari pengalaman senior-senior saya dan saya pribadi, khususnya ketika di SMP Islam Al-Azhar 1, maka kemudian saya mengembangkan sebuah strategi penerapan 5M yang saya sebut. Ini mohon maaf, mungkin memang buah pemikiran saya dalam hal ini, yang mungkin kalau di googling nggak ada Pak Yaman di teori-teori manajemen. Yang pertama adalah yang pertama adalah menumbuhkan, Pak. Menumbuhkan dalam hal ini kata kuncinya adalah warga sekolah itu punya komitmen dan pemikiran bersama. Jadi menumbuhkan ini kalau bahasa tadi dari TK adalah mimpi, maka menumbuhkan ini adalah membangun mimpi bersama, bukan cuma mimpi saya sebenarnya, tapi mimpi saya yang kemudian kita tularkan menjadi mimpi bersama. Menumbuhkan, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi, yang ketiga adalah mendesain, yang keempat melaksanakan, dan yang kelima mengembangkan atau menindaklanjuti. Di menumbuhkan ini produk akhirnya adalah adanya visi, misi, dan program strategi sekolah dalam kurun waktu rencana kerja jangka menengah 4 tahun sebagai tanggung jawab saya selaku pimpinan di SMP Al-Azhar 1 sesuai dengan SK adalah 4 tahun. Kemudian mengidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah, kemudian FGD dan seterusnya, maka yang produk yang dihasilkan dalam hal ini adalah program kerja tahunan yang mana itu sebagai pengejawantahan secara aplikatif dari rencana kerja sekolah yang kami sebut dalam program strategis sekolah. Kemudian yang ketiga mendesain dalam hal ini untuk memperkuat tata pelaksanaan program-program kerja sekolah, maka kami mendesain segala macam SOP, panduan, dan sebagainya untuk menopang kegiatan-kegiatan sekolah sehingga kemudian berada dalam satu koridor. Siapapun nanti akan melaksanakan, dia akan tahu bagaimana melaksanakan misalnya sholat berjamaah mulai dari bel sampai dengan selesai. Tata cara misalnya ketika terjadi pelanggaran tata tertib sekolah, semuanya punya panduan yang sama. Itu mendesain. Kemudian melaksanakannya tentu saja dari setelah ditumbuhkan, diidentifikasi, dan didesain ini dilaksanakan program kerjanya dan kemudian dievaluasi pelaksanaannya, dimonitoring maksud saya dalam waktu pelaksanaannya tersebut. Dan kemudian yang terakhir adalah mengembangkan atau menindaklanjuti. Biasanya kalau di manajemen itu terakhir itu biasanya evaluasi. Tapi kami tidak hanya mengevaluasi, kami juga mengembangkan dan menindaklanjuti. Jadi setelah hasilnya didapat, maka akan ada follow up atau tindak lanjut, rencana tindak lanjut berikutnya. Misalnya pencapaian dari program strategis kami yang kedua yaitu prestasi nasional dan internasional.
tahun 2020-2021 kami belum berhasil misalnya mendapatkan juara VLK, maka kita evaluasi di mana letaknya, kemudian kita perbaiki berikutnya, dan alhamdulillah ternyata atas berkat rahmat Allah dan kerja keras teman-teman semua, tahun ini prestasi itu akhirnya kami dapatkan setelah mengevaluasinya, menindaklanjuti dari hasil evaluasi bertahun-tahun, kami mendapatkan juara umum untuk VLK, dan begitupun program-program yang lain. Dan pengembangan ini juga kami berikan peluang untuk teman-teman ketika ada tantangan baru di tengah-tengah jalannya program. Jadi tidak kemudian ketika ada tantangan baru, nggak ada di rapat kerja ini, nggak begitu ceritanya. Ketika ada tantangan baru dan ini memang sangat baik untuk sekolah, maka kemudian kami ambil tantangan itu. Misalnya kami ketika sukses melaksanakan kegiatan anti perundungan di sekolah, kemudian ada challenge baru dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian PPA, mau tidak SMP 1 di sertifikasi, mengikuti sebuah sertifikasi untuk sekolah yang memberikan layanan penyedia layanan ramah anak. Ada sejumlah borang yang harus kami penuhi, maka kami kemudian tidak surut langkah, kita ambil. Maka kemudian alhamdulillah sukses dan kita mendapatkan sertifikasi itu. Walaupun mungkin pada awal pelaksanaannya kami tidak merencanakan itu, tapi ini sebuah challenge yang kita ambil. Ini yang penerapan strategi 5M inilah yang kami terapkan sejak 2020-2021 sampai dengan saat ini. Jadi memang yang kami tuliskan, yang dalam hal ini yang saya tuliskan adalah sesuatu yang memang kita laksanakan dan bahkan masih sedang kita laksanakan dengan sampai saat ini. Kira-kira begitu Pak Iman. Luar biasa Pak Husin. Pak, orang tua itu kan menjadi bagian dari partner ya, partner sekolah. Betul. Dan program yang Bapak yang 5M itu apakah 100% perlu disosialisasikan ke para orang tua atau hanya poin-poin tertentu saja Pak, agar juga para orang tua murid memahami apa yang dilakukan oleh sekolah sehingga tidak ada dalam tanda kutip artian kalau ada pelanggaran, ada treatment kepada anak, orang tua komplain, kan ada itu yang begitu kadang-kadang gitu ya. Gimana Pak Husin? Betul Pak, betul sekali Pak. Itu yang kami lakukan di langkah menumbuhkan. Jadi komitmen dan kemauan bersama untuk memajukan pendidikan ini untuk kepentingan anak-anak kita, murid-murid SMP Islam Azhar 1, kami tentu saja harus melibatkan orang tua, baik mereka memberikan masukan secara langsung dan kita sosialisasikan hasil-hasilnya. Visi dan misi serta program strategi sekolah itu lahir dari buah pemikiran bersama, melibatkan orang tua murid. Dan kemudian kalau bicaranya spesifik misalnya adalah pada SOP misalnya, tata tertib dan SOP-nya, itu kita menerima masukan dari orang tua dan murid, kemudian setelah hasilnya jadi kami sosialisasikan kepada orang tua murid dan kemudian di tengah jalan tidak lagi ada perdebatan urusan ini karena sudah clear di awal, ini sudah diinformasikan dan bahkan hasil masukan juga dari murid dan orang tua murid. Kira-kira gitu Pak Emma. Pak, ini kan program SMP 1 ya, yang memang jelas itu ada di kota besar gitu ya. Kalau program Bapak tadi 5M ini apakah bisa diimplementasikan di sekolah Al-Azhar kita, saudara-saudara kita yang di daerah, apakah ada strategi yang berbeda atau memang treatmentnya sama? Ya, baik Pak, karena kalau menurut saya karena memang ini adalah sebuah usulan dalam strategi penerapan manajemen ya istilahnya dimanapun sebenarnya bisa diterapkan karena memang sifatnya adalah sangat konseptual dan bisa diterapkan di kondisi sekolah manapun. Misalnya ketika saya di SMP Al-Azhar 28 sebelum saya di SMP Al-Azhar 1 sebagiannya sudah saya terapkan, sebagiannya saya belum lost di mendesain waktu di sana. Saya menemukan, mengidentifikasi, kemudian melaksanakan, mengembangkan. Tapi ada hal yang kurang ternyata. Dia perlu kuat SOP, panduan dan seterusnya. Maka kemudian saya tambahkan ketika kami ada di SMP Al-Azhar 1 ini dengan strateginya menjadi 5, jadi dengan mendesain. Itu contoh pernah saya terapkan juga. Artinya ini sebagai sebuah gagasan bisa diterapkan di kondisi sekolah manapun sesuai dengan sekolahnya. Makasih Pak. Baik Pak Iman, terima kasih.
Kalau saya pribadi sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan oleh teman-teman. 4 hal dalam hal ini Pak Eman yang saya lakukan, dan ini memang tugas guru sebenarnya. Saya sebagai pimpinan berarti kepada guru-guru, kalau guru-guru kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah membersamai mereka dalam tiap aktivitas sekolah. Kalau saya tidak bisa, artinya pimpinan sekolah ada wakil, maka kemudian saya delegasikan ke wakil. Kemudian yang kedua adalah membimbing dengan pendekatan coaching. Ini penting sehingga kemudian teman-teman kemampuan yang mereka punya itu kita berikan, kita eksplor sedemikian rupa supaya mereka nyaman untuk kemudian menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan besar mereka. Kemudian yang ketiga adalah memberikan teladan kepada mereka, misalnya teladan tentang bagaimana budaya kita sebagai seorang juara gitu. Itu tradisi itu harus ditularkan ke teman-teman. Misalnya ketika saya ada kegiatan di luar, menjadi narasumber, kemudian minggu-minggu ada aktivitas rapat Zoom dan seterusnya dari kementerian dan seterusnya, itu saya share ke teman-teman. Maksudnya adalah memberikan pemahaman ke mereka bahwa kita harus memang punya mental yang kuat untuk kemajuan sekolah. Dan yang terakhir adalah menginspirasi. Ini tidak kalah pentingnya, menginspirasi mereka sebagaimana guru-guru menginspirasi murid-murid, maka seorang pimpinan sekolah juga harus bisa menginspirasi guru-gurunya. Nah, ini 4 hal ini yang saya lakukan Pak Eman, dengan segala macam fenomena yang ada di sekolah, dengan segala macam dinamikanya. Ya alhamdulillah sih secara umum, walaupun masih ada mungkin yang tidak terinfluen gitu, tapi secara umum teman-teman baik guru maupun karyawan terinfluen dengan baik. Itu Pak Eman kira-kira. Ya, Pak Husin, saya sendiri kok yakin ya bahwa seluruh guru-guru Al-Azhar itu memiliki loyalitas yang luar biasa, komitmen yang kuat gitu ya, tetapi memang terkadang latar belakang ada permasalahan-permasalahan yang di luar teknis istilahnya, terkadang bisa saja berpengaruh. Apakah Bapak juga terkadang suka dengar curhat guru gitu tentang masalah ini kok lambat terus, kenapa gitu? Aduh Pak, mohon maaf anak saya gak ada yang jaga, bla bla bla. Nah itu penanganannya gimana sih Pak? Iya, betul sekali Pak Eman. Itu dinamikanya ya di sekolah biasanya terjadi di ibu-ibu khususnya Pak Eman. Apalagi kalau di awal-awal habis libur, khususnya Lebaran ya, mereka yang muda itu kadang-kadang belum punya pengasuh di rumahnya, kemudian ada kendala-kendala ya. Dalam hal ini kita harus bijak menyikapinya, memberikan pemahaman bahwa kelas juga tidak bisa ditinggalkan. Kemudian di sisi lain juga bantu dengarkan apa yang menjadi keluhan mereka, dan kemudian sedapat mungkin kita bisa memberikan masukan, solusi dan seterusnya berdasarkan pengalaman, karena saya juga istri sebenarnya guru Al-Azhar juga, dan pernah mengalami kurang lebih hal yang sama. Itu contoh ya Pak Iman, dengan jauhnya jarak dan rumah ke sekolah dan seterusnya. Itu yang kami lakukan. Kemudian di sisi teman yang lain, ya ketika ada teman kita yang seperti ini yang membutuhkan bantuan, maka kita memberikan pemahaman ke teman-teman yang lain untuk bisa membantu. Kalau saya betul ingat senior saya Pak Haji Sobirin pernah menyampaikan waktu saya guru dulu, saya masih ingat dan saya terapkan sampai dengan saat ini. Beliau pernah menyampaikan bahwa tutupilah kelemahan orang lain dengan kelebihan yang kita punya. Nah itu kalau itu sudah sama-sama saling memahami, maka kemudian sekolah tetap berjalan dengan baik. Cuma jangan nyaman ketika ditutup kelemahannya terus-terusan seperti itu. Nah ini juga ya, artinya ada rasa yang segera untuk mencari solusi atas persoalan pribadinya, tapi sebelum dapat solusinya teman-teman bisa menutupi kekurangan atau kelemahan yang sedang dialami oleh teman kita. Gitu kira-kira Pak Eman. Terima kasih Pak Eman. Kalau saya menjawab pertanyaan Pak Eman ini, saya melihatnya dari dua sisi. Pertama dari sisi internal, yang kedua dari sisi eksternal. Internal di persoalan di anak-anak itu sendiri, eksternal misalnya tadi disebutkan distraksi berupa perundungan.
Nah, pada sisi internal ini penting buat guru dan orang tua murid untuk memahami betul anak-anak kita itu punya keragaman kecerdasan, Pak Iman. Bahwa semua anak nggak sama. Kadang-kadang ada guru dan banyak juga orang tua murid yang seolah-olah anaknya nggak akan bahagia hidupnya kalau matematikanya nggak dapat 90 gitu, seolah-olah seperti itu ya. Iya, padahal kan nggak begitu kenyataannya. Anak-anak KKM gitu. Betul, terlalu banyak bidang-bidang kehidupan yang bisa dilakukan oleh anak-anak baik melalui ekskul, melalui kokurikuler maupun intrakurikuler. Jadi keragaman kecerdasan ini perlu disampaikan kepada teman-teman, diberikan pemahaman bahwa anak-anak kita seperti ini, maka kita punya tugas untuk mengangkat potensi yang mereka miliki. Saya memberikan analogi, Pak Eman, untuk hal ini kepada teman-teman dan orang tua murid, khususnya saya analogikan begini, jangan biarkan seekor bebek merasa dirinya bodoh karena dia tidak bisa berlari secepat kancil, sampai dia lupa kalau dia pandai berenang. Ya, dari analogi itu kira-kira kita harus paham bahwa ini anak yang kita hadapi, kecerdasannya, minat bakatnya apa, maka kemudian tanpa melupakan pelajaran-pelajaran yang lainnya yang mungkin dalam hal ini tidak terlalu dikuasai, maka guru-guru harus mengantongi capaian belajar anak-anak yang terdiferensiasi. Maka kemudian tugas seorang guru dalam hal ini adalah mengeksplor kemampuan, potensi, bakat yang dimiliki, sehingga kemudian anak-anak kita melalui bimbingan Bapak Ibu Guru, melalui membersamainya Bapak Ibu Guru, mereka akan menemukan bintang terang kehidupannya. Jadi secara internal itu dulu yang harus kita bangun. Nah, sementara distraksi secara eksternal, salah satunya adalah perundungan. Betul sekali Pak Iman, saya sepakat. Perundungan ini sangat berdampak untuk kemandirian dan untuk prestasi. Jadi anak gimana mau berprestasi kalau ke sekolah aja dia nggak mau, kalau ke sekolah aja dia sedih dan seterusnya dan seterusnya. Maka kemudian dalam konteks perundungan ini yang kami lakukan bukan cuma perundungan sebenarnya, tapi kekerasan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekolah. Kami menerapkan dua hal yang sama-sama pentingnya. Yang pertama adalah pencegahan. Yang kedua adalah pendidikan dan pelayanan ketika terjadi. Dua-duanya penting, pencegahan dalam bentuk ada program-program misalnya kayak ada solusi untuk kelas 7, ada pelatihan kedisiplinan, dan yang paling kami lihat sebagai sebuah program yang sangat efektif buat anak-anak paham tentang perundungan dan tercegahnya perundungan itu adalah program Roots Indonesia. Yang ini adalah program turunan dari UNICEF yang kami terapkan sudah dalam 3 tahun ini, dan itu berhasil dengan baik dan kemudian menyita perhatian Kementerian Pendidikan dan Kementerian PPA, bahkan UNICEF, Pak Iman. Terakhir kami juga masuk ke IG-nya UNICEF sebagai sekolah yang best practice untuk menerapkan program Roots. Insya Allah nanti juga akan ada secara keseluruhan best practice dari SMP Islam Azhar 1 yang akan ditayangkan oleh UNICEF Indonesia. Ini salah satu program pencegahan. Sementara ketika terjadi, karena dinamika dunia remaja biar bagaimanapun pasti akan ada terjadi. Perundungan itu bukan dihilangkan sama sekali, agak sulit karena memang dinamika dunia remaja. Yang kita cegah adalah itu berlangsung secara masif, sistematis gitu misalnya, maka itu yang kita cegah. Kalau tempo-tempo terjadi memang sekali lagi dinamika dunia remaja. Nah, ketika terjadi, maka program yang kami lakukan adalah penanganan masalah dengan strategi menerapkan disiplin positif. Nah, ini yang kami lakukan sehingga kemudian anak-anak itu baik yang sebagai pelaku maupun yang menjadi korban, kedua-duanya kemudian bisa mendapatkan pemahaman yang baik, dan kemudian si korban memiliki kepercayaan diri kembali untuk bersosialisasi dan bersekolah, si pelaku diberikan solusi-solusi dari Bapak Ibu Guru, khususnya tim LPRA kami, untuk kemudian mereka bisa berlaku lebih baik lagi berikut-berikutnya. Kira-kira begitu Pak Iman. Ya, terima kasih Pak Husin. Memang salah satu intinya adalah terkadang kita salah memahami tentang perundungan. Yang saya pernah baca bahwa perundungan itu akan dikatakan perundungan kalau itu berulang-ulang, itu Pak Husin, betul nggak sih? Betul Pak. Betul, ada 3 ciri Pak.
Nah, iya jadi Perundungan itu ada 3 ciri dan ini ada di Permendikbud terakhir tentang tindakan kekerasan, pencegahan tindakan kekerasan di lingkungan sekolah. Di sana disebutkan bahwa dikatakan perundungan kalau yang pertama ada relasi kuasa. Relasi kuasa itu maksudnya ada kesenjangan. Misalnya jumlah banyak dengan jumlah sedikit, kakak ke kelas ke adik kelas, guru ke murid, gitu, kepala sekolah ke guru, gitu. Itu juga perundungan juga, Pak. Kalau dilakukan. Iya, betul. Itu yang pertama, Pak. Ada relasi kuasa, ketimpangan relasi kuasa istilahnya. Yang kedua adalah dilakukan berulang, bukan baru kejadian pertama kali kemudian dianggap bully. Itu mah mungkin perkelahian saja. Kejadian satu kali viral. Ya, betul. Kemudian yang ketiga cirinya adalah dilakukan dengan sengaja untuk menghina atau merendahkan. Gitu. Kalau perkelahian misalnya sama-sama kelas 8 kemudian berantem gitu, ya itu perkelahian, kekerasan namanya di lingkungan sekolah, tapi bukan perundungan. Gitu. Iya. Ya memang ini yang perlu disosialisasikan dan dipahamkan kepada para orang tua murid, karena memang terkadang orang tua murid itu langsung aja gitu ya, viral langsung menyimpulkan. Betul. Gitu ya. Jadi terkadang pihak sekolah yang menjadi korban gitu ya, dengan ketidaktahuan pengetahuan tentang perundungan ini di level orang tua murid. Baik, Pak Husin, terima kasih. Nanti Pak Eman. Iya, ini kalau bicara mungkin teman-teman pimpinan, kepala-kepala sekolah atau mungkin yang sekarang jadi wakil jauh lebih paham dari saya, tapi sedikit memberikan sharing saja Pak Eman ya terkait dengan hal itu. Yang pertama tentu saja teman-teman ketika memegang amanah sebagai pimpinan di sekolah, maka sesuai dengan hadis kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati, kita bertanggung jawab dunia akhirat. Tadi teman-teman semua bersepakat dengan hal itu. Artinya, tanggung jawab itu harus kita lakukan dengan sepenuh hati, sekemampuan kita. Mungkin kita bukan menjadi yang terbaik di sekolah. Karena banyak sekali mungkin di sekolah guru-guru kita, mungkin koordinator bidang yang punya pengalaman mungkin jauh lebih banyak di sekolah itu daripada kita. Misalnya seperti itu. Maka sebagai seorang manajer, kita harus mampu mengkolaborasikan dan mensinergikan semua pihak yang ada di sekolah dan kemudian berusaha semaksimal mungkin sebagai seorang leader untuk memberikan yang terbaik kepada sekolah. Itu sih Pak Eman kata kunci untuk para pimpinan sekolah. Jadi jangan sampai menunggu teman-teman kepala sekolah itu ketika diberikan amanah menunggu saya wait and see dulu ya, saya kan baru dapat SK gitu, saya mempelajari dulu. Ya itu nggak bisa begitu, karena begitu SK diturunkan maka saat itu Bapak yang tanggung jawab, bukan kemudian melihat program yang sudah ditetapkan pada masa sebelumnya itu dilaksanakan, tapi tetap harus dilihat secara keseluruhan. Kontan ketika SK itu ada, maka saat itulah tanggung jawab beralih kepada kita. Jadi jangan pernah menunggu untuk kemudian istilahnya mau belajar dulu, itu bukan hal yang baik saya kira. Kemudian untuk Bapak Ibu guru secara keseluruhan, saya mungkin ingin memberikan sharing saya kepada teman-teman semua adalah tetaplah menjadi guru yang memberikan inspirasi, menjadi teladan, kemudian membersamai, dan kemudian membimbing anak-anak kita sehingga mereka menemukan bintang terang kehidupannya. Itu sangat penting, Bapak Ibu. Dan kepala sekolah dalam hal ini tentu saja membimbing Bapak Ibu gurunya untuk melakukan itu semua. Inilah tugas pendidik. Kalau Bapak Ibu guru, kita semua terjebak pada situasi sekedar untuk pengajar saja, maka sesungguhnya tugas kita sudah tergantikan dengan artificial intelligence. Ya, kira-kira kayak gitu, Pak. Maka tugas seorang guru akan tetap eksis ketika mereka menjadi pendidik. Kalau tugas mereka sebagai seorang mengajar, maka saat ini juga sudah bisa tergantikan oleh teknologi digital yang sedemikian rupa. Saya kira itu, Pak Eman. Terakhir, Pak, untuk anak-anak kita menghadapi era emas 2045. Ya, baik. Untuk anak-anak semua yang perlu disiapkan untuk anak-anak kita adalah
Yang pertama, mereka harus kuat di kompetensi dasar. Anak-anak perkuat kompetensi dasar dalam hal ini adalah literasi, numerasi, dan karakter. Alhamdulillah dalam hal ini Al-Azhar sudah menerapkan implementasi adab sebagai karakter yang memang bersumber dari ajaran Islam yang sangat luar biasa. Dan literasi numerasi ini menjadi goals dari setiap aktivitas di sekolah. Di mata pelajaran hanya mengantarkan sesungguhnya untuk anak-anak mencapai kompetensi dasar itu, yaitu literasi numerasi. Mata pelajaran bukan mengajarkan kepada anak-anak semua untuk bisa menjawab soal dengan baik dan mendapat nilai terbaik daripadanya. Tidak seperti itu, tapi bisa kemudian mempertinggi literasi dan numerasinya. Kemudian yang kedua, kecakapan abad 21 dalam hal ini creativity, komunikasi, critical thinking, dan kolaborasi ini menjadi sangat penting. Jadi kita nggak bisa kemudian tidak melakukan mencoba hal-hal tersebut, maka kemudian kita nggak siap pada masanya nanti ketika di 2045. Dan yang terakhir, penguasaan teknologi harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemajuan diri kalian dalam pembelajaran, bukan untuk hal-hal yang lain yang justru menjadi distraksi dalam penggunaan teknologi. Saya kira itu, Pak Yaman. Oke, terima kasih Pak Husin. Sahabat Al-Azhar, itulah bincang-bincang kita bersama Bapak Husin Khalid SPDI. Beliau adalah peraih terbaik kepala sekolah dedikatif dan inspiratif jenjang SMP. Dan pastinya akan menjadi motivasi untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.